Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini warga Tionghoa sedang merayakan perayaan Imlek tahun 2022. Perayaan Imlek secara kenegaraan mulai dilaksanakan secara teratur sejak era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sampai sekarang setiap tahun Hari Raya Imlek menjadi libur nasional. Untuk tahun 2022 ini, perayaan Imlek jatuh pada 1 Februari. Saat ini kita membuat video ini di tengah suasana Imlek. Dalam zodiak Cina, setiap tahun itu ditandai ke depan ini shio yang berlaku shio apa. Secara umum, Cina itu mengenal suatu filosofi hidup yang disebut dengan Yang dan Yin. Yang itu adalah kelembutan yang disimbolkan dengan naga, kelembutan, keterus-terangan, sementara Yin disimbolkan dengan harimau, yaitu simbol kebuasan, kerakusan, dunia hitam, ketidakterus-terangan, main melanggar hukum, dan segala macam. Untuk tahun ini, zodiak Cina menyebut tahun Shio Macan, yaitu tahun di mana kesempatan tetap terbuka, tetapi kebrutalan, kesadisan, balas dendam, dan kematian bisa berakibat kematian akan terjadi di tahun 2022 ini. Lalu apa korelasi Imlek ini dengan bahasan kita? Bahasan kita saat ini adalah kita akan membahas dengan titik pandang zodiak Cina ini. Kita melihat ini adalah akhir dari petualangan Yusuf Mansur. Mengapa begitu? Pertama, Yusuf Mansur tetap dengan wataknya seperti disimbolkan dengan Shio Macan itu, akan tetap buas, mencari mangsa, ganas, tidak kenal ampun, tidak kenal kasihan. Dia akan tetap bertualang, mengumpulkan uang, baik itu melalui investasi bohong-bohongan maupun nanti melalui cerita-cerita sedekah yang tujuannya adalah bagaimana mengondol duit masyarakat, baik atas nama agama dan cerita-cerita lainnya. Tapi pada tahun 2022 ini, masyarakat makin mengerti siapa sesungguhnya Yusuf Mansur. Maka seperti disimbolkan oleh Shio Macan tadi, macan itu sekarang untuk menghentikan gerakan macan yang disebut dengan macan air, maka jemaah-jemaah sekarang mulai memasang jaring untuk menangkap macan. Kemudian kalau macannya masih melawan, dia akan memasang tombak, melemparkan tombak, mengangkat golok, sehingga macannya bisa terluka dan segala macam. Tapi yang penting petualangan macan bisa diakhiri. Dari cerita ini kita lihat kasus-kasus yang mendera Yusuf Mansur, kita yakin tahun ini dia sudah tidak bisa berkelit lagi. Kita lihat misalnya laporan masyarakat yang mendakwa dia sebagai tindakan pidana dengan wan prestasi, itu akan kita lihat akan bergulir terus yang dimulai nanti pada pertengahan Februari ini. Persidangan demi persidangan dengan tuntutan yang cukup merepotkan Yusuf Mansur. Misalnya Zaini Mustafa, jemaah Masjid Darussalam di Cibubur, itu secara periodik akan menggugat dengan data-datanya yang akurat bagaimana akan menempatkan nanti Yusuf Mansur sebagai terdakwa, tersangka, dan nanti akan dipaksa oleh pengadilan untuk membayar dan mengganti rugi sesuai dengan kesepakatannya dengan para jemaah.
Begitu juga nanti di tempat-tempat lain. Karena tidak ada nampak sedikit pun itikat baik dari Yusuf Mansur untuk mengembalikan uang masyarakat, dalam tanda kutip jamaah, dalam tanda kutip umat Islam yang dia peras dari masjid untuk kepentingan hidupnya secara pribadi. Ya, bisa kita sebut tahun 2022 ini adalah era di mana petualangan Yusuf Mansur akan berakhir. Penjara akan menunggunya dan uang-uang jamaah yang sudah dia selewengkan atas nama pengadilan akan dikembalikan. Karena bagaimanapun, kemana langkah Yusuf Mansur makin terjepit. Cerita rumah tahfiz sudah nggak laku. Ajaran agama yang mendasari dia bergerak kemana-mana itu sudah banyak dikritik oleh para kiai. Para kiai sudah turun gunung menjelaskan bahwa yang diceritakan Yusuf Mansur itu bukan dari ajaran Islam, yang tidak bisa dibuktikan dan tidak ada dalil-dalilnya. Jadi dapat kita lihat kemana Yusuf Mansur, kita lihat kualitas dia berceramah itu makin tidak berbobot. Hal ini tentu saja tidak dengan konotasi fitnah, tidak dalam rangka bergibah, apalagi ada yang menganjurkan kita untuk bertabayun. Ini semata-mata fakta faktual di lapangan sesuai dengan memulainya Hari Raya Imlek, yaitu sio macan air dan masyarakat yang makin sadar kebuasan dan kerakusan akan berakhir. Maka bisa juga kita sebut kerakusan, kebuasan, kelicikan Yusuf Mansur pada tahun 2022 ini juga akan berakhir. Bahkan disebut tahun ini adalah the end of Yusuf Mansur era. Karena itu, mari kita bangun kembali pemahaman Islam yang benar agar kita tidak ditipu oleh mereka-mereka yang ingin menjual Islam ini dari mimbar-mimbar masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.